Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 23 Mei 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra Endak Putra, Staf Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang menyelamatkan. Kami sampaikan syukur kami atas kehadiran-Mu, juga kepada Bapa dan Roh Kudus. Engkaulah Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, kita ambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Mari saudara-saudariku, kita baca bersama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi aku, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terdapat dua hal yang sangat menarik yang dinyatakan dalam leksionarium yang kita bacakan dari bacaan Injil hari ini. Dikatakan kepada kita bahwa dalam amanat perpisahannya, amanat adalah sebuah wasiat yang biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya di akhir hidup mereka, agar dilaksanakan oleh anak-anak sebagai keinginan pamungkas orang tua bagi mereka. Anak-anak akan merasa sangat berbakti kepada orang tua mereka jika mereka bisa memenuhi wasiat tersebut. Yesus menghendaki para murid untuk melaksanakan tanggung jawab terakhir, ajaran-ajaran yang disampaikannya di akhir hidupnya sebagai saripati atau inti ajarannya sebagai Mesias. Perkataan Yesus ini bukan hanya bagi para murid dahulu atau para rasul dahulu, tetapi juga untuk kita semua yang mengakui diri sebagai murid Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada ayat 23b sampai dengan 24 dikatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Kata-kata Yesus ini sangat jelas dan tegas bahwa Bapalah yang mengabulkan doa-doa kita dengan syarat kita memintanya melalui Yesus. Pernyataan ini sungguh mengagetkan saya. Nah, karena teman kasar tak bangga. Saya
sungguh-sungguh kaget tatkala membaca perlahan-lahan kata-kata Yesus ini. Selama ini saya selalu mengawali doa saya dengan sapaan, "Ya Bapa." Mungkin bukan hanya saya, saudara-saudariku, kebanyakan dari kita mungkin memulai doa-doa kita dengan sapaan tersebut. Memang di akhir doa saya selalu menutupnya dengan seruan. Semuanya ini saya atau kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya tentu saja mengamini posisi Yesus sebagai pengantara satu-satunya kepada Allah. Tetapi rumusan doa saya, sebagaimana yang biasa saya lakukan, rasa-rasanya hanya menempatkan Yesus sebagai tempelan saja di akhir doa-doa saya. Kesadaran ini, saudara-saudariku, sungguh-sungguh menyentak saya. Mungkin ini salah satu sebab kadang-kadang doa-doa saya atau doa-doa kita semua, saudara-saudariku, kurang manjur. Kita melupakan satu hal yang sangat penting. Kita tidak berdoa dalam dan melalui Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kepada Bapa. Bukankah Yesus bersabda dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka kita harus sadar, dengan kata-kata ini Yesus menegaskan bahwa Dia pengantara satu-satunya, bukan hanya salah satu, tetapi satu-satunya pengantara kepada Bapa. Itulah sebabnya di awal renungan ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku untuk berdoa dan berseru dalam nama Yesus, guna menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Allah melalui putranya yang tunggal itu. Bukankah lebih afdol jika kita punya keinginan untuk bertemu dengan Bapak Jokowi, presiden kita, dan kita bersahabat dengan Mas Raka, putra pertama beliau, kita akan meminta melalui Mas Raka untuk bertemu dengan presiden kita itu. Mengapa? Karena dengan bersama-sama dengan Mas Raka, maka Bapak Presiden akan menerima kita bukan hanya sebagai rakyat, tetapi juga sebagai anggota keluarga. Jalan ini jauh lebih singkat dan lebih praktis. Pasti juga jauh lebih manjur. Mengapa? Kalau kita melaluinya melalui jalan yang ditawarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, sangat berbelit, sangat panjang, bisa jadi berakhir dengan kekecewaan. Tetapi dengan menggunakan jalur khusus, bertemu dengan Bapak Presiden kita melalui putranya, kemungkinan besar kita akan berjumpa, bisa bercakap-cakap, bisa bersharing ria dengan Bapak Presiden kita itu. Kita harus sungguh bersyukur sebagai manusia-manusia Kristiani, karena melalui Yesus kita mendapatkan akses yang sangat mudah untuk bertemu dengan Allah dan didengarkan olehnya. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita meminta hanya dalam nama Yesus. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus yang langsung meminta kepada Yahweh, Adonai, Allah yang jauh. Allah kita itu adalah Allah yang dekat, Allah yang imanen, bukan transenden, Allah yang imanen dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus menegur para muridnya, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun juga dalam namaku." Teguran ini juga mungkin kena kepada kita sekalian. Maka mari kita semua sebagai anak-anak Yesus Kristus, pengikutnya, manusia-manusia Kristiani, kita meminta kepada Bapa hanya dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Yesus saudaraku, terima kasih untuk teguran lembut-Mu pagi ini. Mulai sekarang kami hendak mendalami relasi kami dengan Dikau
dan selalu berdoa hanya melalui Engkau saja. Engkaulah Allah kami, bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.